Heyo bre, selamat datang di channel review film dunia. Kali ini kita akan bahas film Limitless tahun 2011. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita ngobrolin film. Eddie Mora merupakan seorang pria yang bekerja sebagai penulis di sebuah perusahaan. Meski terikat kontrak, Eddie sama sekali belum menulis satu halaman buku pun. Dan ia malah leha-leha yang gak bener. Saat sedang jalan-jalan, Eddie bertemu dengan mantan saudara iparnya yang bernama Vernon. Melihat Eddie yang kayak orang nolep, Vernon memberikan sebuah pil yang bernama NZT. Vernon mengatakan kalau pil itu bisa membuat orang yang mengonsumsinya menggunakan seluruh kapasitas otaknya, alias gak ogep dan malesan. Di apartemennya, Eddie memakan pil NZT, dan seketika penglihatannya berubah jadi cerah, dan otaknya juga jadi lebih encer dan gak malesan. Karena itulah, selama 6 jam ke depan, Eddie tidak merasakan lelah sedikit pun. Tapi sayangnya, efek obatnya hilang setelah tidur semalaman. Karena efek obatnya asik, Eddie pergi menemui Vernon di apartemennya untuk minta NZT lagi. Tapi ketika Eddie sampai, Vernon dibikin hilang nyawa oleh seseorang. Karena gak lupa sama tujuan dia ke situ, Eddie menggeledah ruangan itu untuk mencari pil NZT. Dan masa bodoh dengan jenazah Vernon, ia pun menemukan sebungkus penuh pil NZT. Karena stok NZT-nya melimpah, Eddie banyak melakukan kegiatan positif seperti nge-gym, les piano, jogging, dan yang paling utama, Eddie berhasil menyelesaikan bukunya. Secara tiba-tiba, Eddie kepikiran untuk mengubah haluan dari menulis menjadi trading saham di sebuah perusahaan. Setelah belajar segala tentang saham dari teman barunya bernama Kevin Doyle. Karena sekarang Eddie udah jago trading saham, ia dilirik oleh karyawan lainnya dan dijuluki sepuh. Karena keahliannya itu, Eddie mendapat tawaran dari bosnya untuk bertemu dengan pebisnis ternama bernama Carl Van Loon. Ketika Eddie lagi jalan-jalan sore sama pacarnya yang bernama Lindy, Eddie merasa sedang dimata-matai oleh seorang pria misterius yang namanya bisa kita panggil sebagai Ucok. Karena gak nyaman, Eddie mengajak Lindy pergi. Besoknya, Eddie ditemani oleh Kevin untuk bertemu dengan Carl. Ketika bertemu dan mengobrol, Carl benar-benar terkesan dengan semua ucapan Eddie tentang saham. Karena terkesan, Carl mengantar Eddie pulang, tapi Carl kadang ngelunjak dengan menyebut tempat tinggal Eddie culun. Tapi Eddie merasa bodoh amat. Bukannya masuk, Eddie malah keluyuran. Di sini, Eddie mulai merasakan keanehan. Ia merasa kalau ia berjalan kaki cukup jauh tanpa ia sadari. Ketika itu juga, ia sampai di sebuah bar. Eddie berjalan kaki lagi. Ia pun merasakan hal yang sama dan menabrak seorang pria sewot yang langsung ngajakin Eddie gelut. Tapi Eddie langsung jago gelut setelah nonton Bruce Lee dan acara boxing. Ketika berlari, Eddie kembali merasakan hal yang sama, dan ia berada di balkon sebuah bangunan. Karena mulai pusing, Eddie berjalan pulang ke apartemennya. Saat bangun di esok hari, Eddie merasa seperti dulu lagi, di mana dunianya berubah jadi redup dan otaknya jadi sempit. Sayangnya, Eddie kehabisan pil NZT, padahal hari ini ia harus menemui Carl lagi, karena Kevin menelponnya. Eddie pun dengan terpaksa datang menemui Carl. Tapi kali ini, ia berubah jadi culun karena nggak dibantu pil NZT. Selain itu, Eddie juga muntah, diduga karena ia minum NZT dengan dosis yang tinggi beberapa hari ke belakang. Sesampainya di rumah, Eddie ditelepon oleh mantan istrinya yang bernama Melissa. Di situ, Melissa ngajak Eddie untuk ketemuan. Saat keluar rumah, Eddie malah dikejar oleh Ucok. Eddie menemui Melissa di sebuah restoran. Saat bertemu, Eddie terkejut ketika melihat Melissa tak jauh berbeda dari dirinya. Ternyata, selama ini Melissa juga mengonsumsi pil NZT dari Vernon. Melissa juga mengatakan kalau baik pelanggan Vernon yang mengonsumsi pil NZT meninggal karena berhenti mengonsumsi NZT. Dan Melissa menyuruh Eddie untuk terus minum NZT dengan dosis standar.
sebelum Eddie merasakan sakit kepala dan hilang nyawa. Di perjalanan pulang, Eddie dihampiri oleh seseorang bernama Gennady untuk ditagih hutang. Karena beberapa hari lalu, Eddie sempat minjem 100 ke Gennady. Karena Eddie minta perpanjang, ia dipukulin oleh Gennady. Tapi Gennady malah salfok sama pil NZT yang Eddie bawa. Ia pun mengambilnya dan menelannya. Gennady langsung merasa berbeda setelah menelan NZT. Eddie juga mengembalikan uang 100 yang ia pinjam. Eddie mulai ngerasa gak enak badan karena belum mengonsumsi NZT lagi. Ia pun menemui Lindy di tempat kerjanya. Di sana, Eddie meminta Lindy untuk mengambil sisa pil NZT yang ia sembunyikan di rumah Lindy. Di perjalanan kembali, Lindy dikejar oleh Ucok. Saat sedang bersembunyi, ia ditelepon oleh Eddie. Mengetahui pacarnya dikejar seseorang, Eddie menyuruh Lindy memakan salah satu pil NZT supaya Lindy bisa ngalahin Ucok. Ketika Lindy menelan salah satu pil, ia mendapat solusi untuk menghajar Ucok. Lindy pun berlari ke lapangan es. Ketika Ucok mengejarnya, Lindy menyerang Ucok menggunakan sepatu luncur bocil sampai Ucok terluka. Sesampainya di kantor, Eddie langsung meminum NZT dan menjerumuskan diri bersama Lindy ke dalam dosa dengan menginap di hotel. Besoknya, Eddie menemui Gennady karena Gennady mulai kecanduan dan minta NZT lagi. Merasa gak aman, Eddie menyewa 2 orang bodyguard buat jaga-jaga kalau Gennady minta NZT pakai kekerasan. Saat kembali ke kamar hotel, Eddie menemukan kamar hotelnya dalam kondisi acak-acakan. Merasa dirinya dalam bahaya, Eddie membeli sebuah apartemen dengan teknologi canggih seharga 8,5 juta dolar. Malam berikutnya, ketika sedang bersantai, Eddie dihampiri oleh Gennady di apartemennya. Gennady berusaha masuk paksa ke ruangan tersebut bersama kedua anak buahnya. Ketika berhasil masuk, Eddie dibuat tidak berdaya oleh kedua anak buah Gennady bernama Yusuf dan Farhan. Gennady memaksa Eddie untuk memberitahu keberadaan sisa pil NZT karena nafsunya pada pil tersebut mulai tinggi. Ketika Gennady lengah, Eddie langsung menjelap perut Gennady pakai pisau. Gennady pun meninggoy di tempat. Selain itu, Eddie juga berhasil membunuh Yusuf dan Farhan. Satu tahun kemudian, akibat mengonsumsi NZT yang tak terbatas, Eddie berhasil menjadi seorang pengusaha sukses. Selesai. Oke bre, itu dia alur cerita dari film Limitless. Jika suka dengan video channel ini, silahkan subscribe. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.